Hello, wonderful humans. Good evening. Oke, apa kabar semuanya, sehat? Thank God. Terima kasih, nama saya Firna, saya berasal dari Bandung. Dan saya hari ini mau sharing tentang hubungan manusia dengan hubungannya. Karena saya masih single, jadi saya mau menceritakan hubungan saya dengan kakak perempuan saya. Tapi sebelum saya sharing, apakah saya boleh mengecek apakah suara saya terdengar dengan jelas dan baik? Terima kasih, wonderful humans. Oke, kita mulai aja ya. Terima kasih untuk kesempatan saya untuk bisa sharing di sini. Saya mau menceritakan tentang hubungan saya dengan kakak perempuan saya. Kami 3 bersaudara. Kakak saya perempuan yang nomor 1, kakak laki-laki saya kedua, dan saya nomor 3 bungsu paling kecil. Biasanya paling dimanja ya, tapi kita lihat nanti ceritanya bagaimana ya. Oke, nah sebelum saya menceritakan tentang hubungan dengan kakak perempuan saya, ada sedikit fun fact. Sebetulnya anak ke-1 itu bukan kakak perempuan saya, tapi kakak laki-laki saya nomor 2. Bagaimana bisa? Jadi ibu saya waktu itu hamil di luar nikah, umur 16 tahun, oleh ayah saya tentunya. Ayah saya saat itu umur 20 tahun, dan karena tidak minim pengetahuan akan parenting, kehamilan, tidak ada sama sekali informasi dan edukasi, sehingga saat 7 bulan ibu saya sudah melahirkan, dan beberapa hari kemudian anak laki-laki pertamanya meninggal. Tapi secara logika manusia mungkin tidak bisa dimengerti. Maaf saya skip dulu. Setahun kemudian kakak saya yang perempuan lahir, dan 5 tahun kemudian, hanya berbeda di tahun, di jam yang sama, hari yang sama, tanggal yang sama, dan juga di tempat ibu saya melahirkan di bidan, hanya berbeda tahun, seperti kembali lagi kakak laki-laki saya. Jadi kakak perempuan saya menjadi nomor 1. Nah, koneksi antara saya dengan kakak perempuan saya sudah terjadi pada saat saya masih dalam bentuk janin. Bagaimana bisa seperti itu? Saya akan flashback dulu sedikit ya. Jadi saat ibu dan ayah saya melahirkan kakak perempuan saya yang pertama, ayah saya sedang meniti karir berjual telur asin ditambah menjadi penjudi. Meniti karir menjadi seorang penjudi. Saat melahirkan kakak saya yang kedua laki-laki, ayah saya sedang jaya-jayanya sebagai God of Gambler. Ada yang pernah nonton God of Gambler? Choi Yun Fat dan Andy Lau. Karena tahun 80-an ayah saya sempat mendapat predikat sebagai bandar judi terbesar se-Jawa Barat. Tidak bisa saya banggakan, tapi ayah saya memang hebat ya. Oke. Lalu pada saat ibu saya mengandung saya di tahun 85, kondisi keuangan, karena kami waktu itu kondisi keuangan keluarga bisa cepat mengumpulkan uang dari hasil berjudi, tapi cepat juga hilang. Kalau orang bilang uang panas. Jadi saat itu keluarga saya kondisinya chaos saat ibu saya mengandung saya. Dan apa hubungannya dengan koneksi kakak saya dan saya bisa terjadi? Saat yang bersamaan ibu saya mengandung saya, ayah saya juga sering main perempuan, dan ayah saya tidak mengakui saya sebagai anaknya. Dan ibu saya sangat kecewa karena merasa bahwa ibu saya juga tidur dengan laki-laki lain. Jadi sangat complicated memang. Lalu waktu itu ibu saya berencana untuk menggugurkan saya, karena ibu saya adalah bucin, sangat cinta sekali sama ayah saya, sangat tunduk sekali. In a negative way juga ya, in a wrong way juga sebenarnya. Lalu di situ kakak saya yang berumur 10 tahun, kami berbeda 10 tahun, seorang anak 10 tahun bisa mempertahankan dan bisa memberitahukan ibu saya untuk mempertahankan kandungannya, jangan menggugurkannya, bahwa sekalipun ayah saya merasa itu bukan anaknya, merasa bingung siapa ayah anak itu, sedangkan ibu saya merasa bahwa ayah saya lah memang sebagai ayah biologisnya. Tapi kakak saya mendapatkan pemandangan di depan matanya, ibu saya berusaha bunuh diri dengan cara menyiletkan tangannya, karena dia merasa ingin mendapatkan perhatian juga dari ayah saya. Dan saat itu juga kakak saya bilang, terserah ayahnya siapa, tapi dia adik saya. Dan kami lahir dari rahim yang sama, rahim ibu kami.
Jadi tolong jangan gugurkan. Thank God, waktu itu ibu saya memutuskan untuk mempertahankan. Singkat cerita, saat saya lahir, keluarga saya waktu itu bangkrut. Lalu saat itu saya harus dititipkan di panti asuhan karena waktu itu ayah saya buronan dan ibu saya lebih memilih untuk menemani ayah saya sebagai buronan daripada menemani anak-anaknya. Dan di situ kakak laki-laki saya dititipkan di tante saya. By the way, ayah saya itu 17 bersaudara. Beliau anak ke-17 dan beliau yang menjadi tulang punggung keluarga. Mungkin karena itu juga beliau mencari jalan yang cepat mencari uang untuk membiayai seluruh kakak-kakaknya. Lalu singkat cerita, karena kakak laki-laki saya dititipkan di tante yang lain, kakak saya juga dititipkan yang perempuan di tante yang lain, saya entah kenapa di panti asuhan. Kakak saya begitu marah saat cerita sama saya. Lalu kakak saya ditinggal oleh ayah ibu saya yang sedang jadi buronan, tapi dia mengambil alih peran sebagai orang tua, di sini khususnya ibu. Dia selalu mengecek saya ke panti asuhan, apakah saya diberi makan yang baik. Saya diberi air tajim, kalau ada air tajim itu seperti air beras. Kakak saya begitu marah, saya mengirimkan uang. Ngomong-ngomong kakak saya itu dari kecil sudah bisa menghasilkan uang sebagai seorang penyanyi. Lalu dia begitu marah tapi dia tidak punya daya. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk pindah dulu sementara ke Jakarta. Mengumpulkan uang, mencari uang di Jakarta untuk bisa membiayai saya dan kakak saya yang laki-laki. Lalu dia di sana mencari uang selama sepanjang hidupnya SMP sampai SMA, dia memiliki pola hidup dari jam 3 sore sampai 3 subuh, sepulang sekolah 3 sore, dia terus reguler nyanyi dari satu kafe ke kafe yang lain. Terus seperti siklus hidupnya kurang lebih 6 tahun full, hampir setiap hari, hari Minggu pun kadang kalau ada nyanyi di partai dia ambil. Untuk apa? Untuk membiayai saya, membiayai rumah tangga, entah yang ayah saya sedang kabur-kaburan entah di mana. Buat saya kakak saya adalah lebih daripada ibu. Kadang saya bertanya, Tuhan, apakah dia manusia? Bisa punya hati seperti itu. Kalau dulu ada yang tahu, ada sinetron yang judulnya Hati Seluas Samudra. Mungkin itulah hati kakak saya buat saya. Mungkin saya tidak bisa bercerita terlalu banyak di sini karena terlalu banyak sesi-sesinya. Tapi buat saya, kontribusi kakak saya luar biasa. Di sini saya menceritakan, mungkin kalau dulu saya malu menceritakan background keluarga saya menganggap aib, tapi bukan. Saya diberikan pemahaman, pengertian oleh kakak saya dan juga oleh komunitas saya bahwa cerita ini bisa dipakai untuk memberikan harapan pada orang-orang di luar sana bahwa kalian tidak sendiri, bahwa kita dipakai untuk kita hidup, memiliki purpose, kita bisa membalut luka, kita bisa memberi cinta, bukan menanamkan kepahitan atau menjadi playing victim. Lalu singkat cerita, saat saya hari ini izin pada kakak saya untuk bercerita di sini, kakak saya bilang, kamu sadar nggak Not? Saya dipanggil Not ya, saya panggil dia Noni. Ini judul perfumnya Humans. Dan topiknya adalah manusia dan hubungannya. Ini bukan tentang cerita keluarga kita saja. Humans, membangun manusia dan hubungannya. Kamu selalu ibaratkan diri kamu itu seperti pohon kehidupan yang selalu tumbuh, tapi bukan untuk diri kamu sendiri. Di pohon itu kamu berbuah. Dan buah itu untuk kamu, bukan untuk kamu nikmati sendiri, tapi untuk orang lain nikmati juga, memberikan manfaat buat orang lain. Dan selalu ingat, manusia dan hubungannya bukan tentang kamu dengan siapa, tapi bangunlah selalu hubungan yang baik dengan sebanyak mungkin orang. Karena kita harus bisa memberikan manfaat buat orang dan juga bisa menyembuhkan orang yang punya luka yang mungkin merasa hidupnya sudah titik. Tapi kalau Tuhan masih memberikan koma, kita tidak bisa apa-apa. Jadi jangan pernah kasih statement hidup kamu titik kalau memang masih ada koma. Dan saya selalu pegang itu. Jadi di sini saya share, buat saya luas sekali manusia dan hubungannya bukan tentang saya dan kakak saya saja. Tapi saya ada di sini karena berkat dukungan kakak saya. Terima kasih kakak saya yang ada di Bandung. Terima kasih. Secara artikulasi juga bagus, secara ceritanya sampai, kalau menurut saya sampai. Terus mungkin ada sedikit kegugupan, cuman kepercayaan diri mbaknya luar biasa. Dari pertama dia jalan itu dia tahu akan menceritakan apa gitu. Terus menghayati cerita juga, sama mimik tubuhnya, gesturnya juga sangat mendukung. Cuman tadi mungkin yang sedikit saya iniin,
yang sedikit saya eval ya. Mungkin mbaknya butuh lebih tenang sedikit. Karena ini ceritanya bagus loh, maksudnya ceritanya ini kayak cerita sedih yang diceritakan dengan riang gembira gitu loh. Ini cerita pahit yang diceritakan dengan manis gitu ya. Cerita sedih yang disampaikan dengan riang. Sebenarnya kalau kamu menentukan satu highlight gitu ya, yang itu mungkin ditekankan lagi, ini akan jadi cerita yang sangat-sangat mengandung pesan yang kuat gitu dan berdampak gitu. Aku pengen sekali highlight tentang exposition dan efficient storyteller. Exposition ini penting untuk dipelajari tekniknya. Sehingga setiap kalimat yang keluar, setiap informasi yang keluar dari mulut kita sebagai storyteller, itu memang informasi yang memang dibutuhkan untuk menunjang ceritanya jadi menarik gitu.